2026 bertempat di Masjid Al-Iman, Ketandan RT 4. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi dan disalurkan bersama oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Wisyan Al-Arifin dari Kerapian, Yogyakarta. Selanjutnya, umumnya keempat datang dari Panitia Ramadan Masjid Al-Iman Ketandan Raya tahun 1447 Hijriah, bahwa masih terbuka kesempatan untuk berdonasi takjil khususnya nasi box. Untuk itu bagi jamaah yang berniat untuk berdonasi takjil di Masjid Al-Iman bisa menghubungi Panitia Ramadan Masjid Al-Iman atau pendaftaran bisa melalui via WA yang sudah tertera di papan pengumuman Masjid Al-Iman. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebelumnya. Kemudian lagi bahwa saldo kas masjid sampai pada bulan atau minggu ini lalu berjumlah Rp15.072.000, ditambah infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp5.715.000, sehingga semua berjumlah Rp21.187.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.318.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp17.869.000. Jazakallahu khairan katsiran. Demikian keadaan wakas Masjid Al-Iman Ketandan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah yang bersosok di depannya masih kosong disilakan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah membuat komunikasi baik itu berupa media ataupun sejenisnya dimohon untuk dinonaktifkan selama bulan jalannya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk ibadah sholat Jumat akan segera kembali kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Muslim KS Majelis Agama maupun Bapak Penjarul Kapitan Sarjana Pendidikan disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita berada di alam manusia, kita tidak bisa menceritakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan di alam ruh. Tidak ada memori yang dapat kita ceritakan ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kita di alam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Di saat itu pula manusia tidak mampu menceritakan memori yang dirasakan ketika kita berada di dalam alam kandungan. Ibu kita mengandung kita dengan wahnan ala wahni. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kita dari alam kandungan ke alam dunia ini dan berproses. Ketika kita lahir di alam dunia ini, yang dirasakan kita, yang dapat kita lakukan adalah kita menangis. Sementara saudara-saudara kita yang menyaksikan kita lahir tertawa. Itulah perjalanan hidup manusia. Dengan proses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang berupa hidayatul khawasi, yaitu hidayah panca indera. Lalu manusia berangsur-angsur bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan, bisa melihat, dan bisa berpikir, hingga manusia sampai kepada akhir hayat. Di saat itulah manusia mempunyai kemampuan ahliatul adat untuk bertindak, dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syariat Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh nabi-nabi Allah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu diberikan agar manusia itu sesuai dengan kehendak, harapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu diciptakan. Maka oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang sudah akil balik dan mempunyai ahliatul adat, harus tahu, harus mengerti kita berasal dari mana, lalu kemana, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu manusia mempunyai orientasi kehidupan jangka pendek dan jangka jauh. Dengan demikian manusia dapat mengantisipasi program, fungsi, peran kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila. Inna hadainahu sabila. Imma syakira wa imma kafur. Disitulah manusia dipertaruhkan. Setelah perpindahannya dari alam kandungan ke dunia ini, manusia punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Karena saat itulah manusia diminta mempertanggungjawabkan apa yang dia dilakukan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu di antaranya adalah kita wajib menjalankan syariat Islam ketika kita hampir pada. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun ini, yang bagi seorang muslim selalu dirindukan, selalu disambut dengan meriah, selalu disambut dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tinggal dilakukan lagi, tentunya kita harus mempersiapkan diri. Di masyarakat Indonesia khususnya, dalam menyambut bulan Ramadan dengan berbagai cara dan kegiatan-kegiatan yang orientasinya sebenarnya adalah mengucapkan syukur kepada Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang akan memberikan keberkahan, bulan yang akan memberikan ketenangan, bulan yang akan memberikan kemenangan nanti. Maka disambut, baik disambut dengan cara-cara yang dikemas budaya-budaya masyarakat Indonesia. Ya, ini luar biasa. Dan di Indonesia yang ada seperti ini, ada upacara padusan, ada upacara ruahan dan lain sebagainya. Ini orientasinya sebenarnya untuk menyambut itu. Namun demikian ya kita tentunya dalam koridor tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam, ya. Bertemunya nilai-nilai Islam dengan budaya ini di Indonesia di sini. Nanti diakhiri dengan acara mungkin itu biasa. Dan ini akan ketemu. Beberapa hari yang lalu ini saya kebetulan mengawal suksesi Raja di Solo. Itu Raja kalau dinobatkan itu harus melakukan jumatan berturut-turut di kali di Masjid Abu. Dan kebetulan saya minta untuk mengawal itu. Saya katakan saya belum pernah melihat nilai-nilai Islam bertemu dengan Raja. Jumatan berturut-turut 7 kali. Setelah itu beliau jumatan di Masjid Abu. Ini luar biasa. Tapi ini juga harus hati-hati karena ini harus didasari dengan ilmu pengetahuan tentang agama. Hadirin kaum muslimin yang berbagi, dunia ini disediakan oleh Allah sebagai sarana kita beramal soleh. Tujuan jangka dekat manusia tidak boleh dilupakan kita. Dunia ini harus menjadi milik kita. Dunia ini harus menjadi gelanggang kita, yang nantinya hasilnya dari apa yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal menemani kita ketika kapan ajal itu tiba. Ketika ajal itu tiba, di saat saya lahir, saya menangis, Anda tertawa. Maka ketika ajal tiba, saya yang sekarang tertawa, tersenyum, Anda menangis semua. Karena apa? Saya dipanggil oleh Allah dengan kursi husnul khotimah. Ini yang penting untuk kita berdoakan bersama. Oleh sebab itulah dari kaum muslimin yang berbahagia. Namun untuk mencari bekal kehidupan
di dunia ini memang luar biasa. Manusia dihadapkan dengan berbagai persoalan, situasi, kondisi, fenomena yang terjadi. Lalu kita disuruh berpikir, disuruh menganalisa mengapa terjadi korupsi, mengapa terjadi banjir bandang di Aceh, mengapa terjadi bermacam-macam di dunia ini. Itu dilalui manusia. Dan mengapa itu terjadi? Karena dunia ini manusia dibekali oleh Allah dalam juga hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah kadang-kadang manusia terlena, tergoda, tidak lupa bahwa dirinya itu berada di dalam zona transisi. Ya, tujuan dan capai. Tujuan dan setelah itu sampailah kita. Apabila ajal tiba, kita akan masuk dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam berikutnya, yaitu alam kubur. Ketika di sana manusia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Kita harus mempersiapkan bekal-bekal yang cukup, karena dengan bekal yang cukup itu maka kita akan mendapatkan ketenangan di alam kubur dengan cara beramal soleh, menjalankan perintah Allah. Dan kebetulan besok ini kita 2 pekan kita akan melaksanakan puasa Ramadan, cegah dahar lawan bullying, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan cegah dahar lawan bullying, berpuasa sesuai dengan aturan dan syariat yang tadi contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi poin-poin tambahan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di berbayang dua ini mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho-Nya, mendapatkan berkahnya, mendapatkan kenikmatan di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqul hajat ya arhamar rahimin wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina